Eh, eh. Kenapa masih berputar-putar ya recordingnya? Baik, kelihatan nggak? Ya, kita mulai ya. Kayaknya sepertinya udah bisa nih. Kelihatan nggak materinya ini? Halo, Assalamualaikum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Halo? Wah, lagi. Apa masalahnya hari ini nih ya? Baik ya, sambil menunggu ini ya, pemulihan nih ya, pemulihan sinyal. Materi dua pertemuan sebelumnya sudah saya buat dalam dua bentuk ya. Topiknya sama, topik terkait dengan metode MOOC untuk menghitung debit lindi ya. Mengapa dua pertemuan? Pertama itu seharusnya disampaikan dua pertemuan. Namun yang pertemuan yang pertama itu di dalam bentuk video itu terkait dengan penjelasan di aplikasi Excel untuk metode MOOC. Sementara untuk detailnya bagian itu seharusnya dijelaskan ya, cuman akan di pertemuan tersendiri. Tetapi saya sudah, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Pak. Nah, yang untuk pertemuan satunya itu sudah saya narasikan ada sekitar 7-9 lembar. Jadi penjelasan saya itu saya convert saja ke dalam bentuk narasi tulisan yang bisa kalian baca ulang-ulang. Saya tadi mau men-share video dan juga materinya, cuman sinyalnya ini kok seperti ini. Sudah pakai adapter yang tambahan ini ya, jadi pakai WiFi 2 ini. Tadi WiFi 1 sepertinya kurang baik koneksinya. Cukup frustasi. Oke, ini saya stop presenting, cuman saya presenting ulang lagi nih. Aduh, kalau udah kayak gini nih, mood saya ini udah hilang. Kan? Dari kampus tadi semangat-semangat mau ngajar, nggak taunya kayak gini, rupanya di rumah, sama aja gitu.
Oke ya, pada hari ini saya akan men-sharing ya beberapa contoh gambar perencanaan TPA ya. Nah, lihatlah tuh, nggak bisa dia. Astagfirullahaladzim. Bingung. Juga lari ke kampus, sinyalnya kayak gitu, frustasi. Pulang ke rumah kayak gitu juga gitu ya. Biasanya nggak seperti ini sih. Ya bisa lihat ya bagaimana menjelaskan dan baca kalau ini kayak gitu tampilnya ya. Ada tidak, ada tidak, ada tidak gitu ya. Bisa lihat nggak cepat ya? Belum ada, Pak. Belum ada, Belum ada Pak. ya? Belum ada, Pak. Astagfirullah. Di sini sih udah menunjukkan dia sharing. Ini yang buat saya malas ngajar nih. Kalau ini nih lebih baik buat rekaman pas sinyalnya baik buat rekaman gitu kan. Cuma kadang-kadang banyak gangguan juga gitu. Pak, boleh saran enggak, Pak? Ya, 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 silakan. Gini ya, Pak, bahan Ya, silakan. PPT Bapak tuh kirim ke Silakan, grup diunggah. WA. Nanti kami lihat di WA ya, jadi Bapak sambil jelaskan gitu. Itu ya, Pak. Itu ya. Jadi bagaimana bisa waktunya bersamaan ya? Saya sih tetap akan share nih sekarang nih. Kelihatan nggak? Halo? Tidak, Pak. Oke ya, ini saya akan tampilkan salah satu contoh produk ya, produk perencanaan TPA sampah ya. Ini mudah-mudahan bisa mempercepat pengetahuan kalian ya. Kemarin kan baru sampai di perhitungan debit Lindi ya. Di sini nanti udah ada contoh IPL ya, instalasi pengolahan Lindi, kemudian jaringan perpipaannya juga model tanggul ya. Ini adalah sebenarnya gambar situasi ya. Ini gambar situasi
Jadi dari ini adalah produk dari hasil kita survei lahan ya, menghasilkan peta kontur dan peta situasi ya. Kemudian dengan modal ya, dengan modal hasil survei lahan itu, kemudian peta situasi, kita rencanakanlah set plan-nya ya, set plan-nya. Katakanlah seperti itu yang gambar kedua ya, set plan. Yang gambar kotak itu adalah tanggul ya, tanggul untuk timbunan sampah. Kemudian kalian di situ lihat ada semacam jalan yang masuk kepada jalan ke ini ya, area bagian dalam itu ram namanya. Ram itu ada ram turun ya, ram turun itu ram yang masuk ke zona timbunan sampah. Kemudian ada ram naik ya, karena biasanya tanggul itu tingginya 3 sampai 5 meter, bahkan mungkin bisa lebih ya, tergantung kebutuhan. Jadi dia membutuhkan ram, tanjakan untuk naik, dan juga membutuhkan ram turunan ya, membutuhkan tanjakan dan turunan ya, supaya truk itu bisa bergerak ya, bisa mobilisasi masuk ke area zona timbunan sampah, kemudian reload sampah ya, kemudian dia keluar lagi dari zona timbunan sampah. Nah, gambar garis-garis yang melintang itu adalah perpipaan lindi yang ada di dasar zona timbunan sampah. Jadi modelnya bisa seperti itu atau bisa seperti, ada beberapa macam model ya. Nanti saya tunjukkan beberapa model, tetapi juga tidak kaku, harus berdasarkan yang ada di dalam buku Juknis itu ya. Kalau di lapangan itu bisa saja punya pertimbangan-pertimbangan yang agak berbeda gitu. Atau berbeda sama sekali gitu ya. Halo, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke ya. Nah, ini contoh tanggul tadi udah agak diperbesar ya. Diperbesar gitu ya. Kenapa harus diberi tanggul? Karena kita bergantung sih, kalau misalnya lahan itu adalah lahan datar, kita kan perlu membuat suatu wadah untuk timbunan sampah itu yang terisolasi, yang kedap air, ya, yang sampah itu nanti bisa terisolasi di dalam, tidak berceceran keluar, hingga dibuatlah tanggul. Di mana nanti kita sampai kepada materi yang untuk tanggul ya, yang terdiri daripada penggunaan untuk pembentukannya itu menggunakan liner ya, ada menggunakan geomembran, menggunakan geomat, menggunakan geogrid, menggunakan geotekstil ya. Geotekstil nanti ada geotekstil proteksi, geotekstil filtrasi ya, nanti itu gambar-gambarnya juga ada. Nah, yang paling bawah itu adalah serangkaian bak-bak dari instalasi pengolahan lindi ya. Pergerakannya itu mulai dari kanan ke kiri ya. Nah, itu selalu posisi instalasi pengolahan lindi itu berada di kontur yang paling rendah, atau konturnya lebih rendah dibandingkan dasar daripada zona timbunan sampah, karena kita mau mengkondisikan aliran lindi itu adalah secara gravitasi supaya biaya operasionalnya tidak besar gitu. Ini gambar yang sama, cuman ini lebih jelas di sekelilingnya. Ini ada buffer zone ya. Buffer zone pohon itu adalah penanaman pohon-pohon ya di sekeliling zona timbunan sampah. Sebenarnya kalau zona timbunan sampah, maksud saya buffer zone itu bisa seperti yang ada di gambar ini, dekat sekali dengan zona timbunan sampah, tapi juga bisa di sekeliling batas lahan. Ya, jadi bagian batas dalam dengan kelebaran 5 meter ya, minimal itu ya.
itu ditanami pohon, tegakan-tegakan ya, sebagai buffer zone atau green belt itu ya. Nah ini potongan ya, tampak samping tanggul ya. Kalau yang digambar ini kasus di Melawi ya, saya kasih gambar di Melawi ini tingginya 3 meter ya. Memang gambar mobil dengan tanggul itu tidak pakai rasio ya, jadi itu kelihatan kebesaran itu gambar mobilnya. Nah ini gambar yang udah detailnya ya. Ini sebenarnya ada penjelasan, nanti kalian zoom saja ya. Jadi ada ini jalan ya di atas tanggul itu ya bisa menggunakan konstruksi aspal atau menggunakan konstruksi beton ya, beton berulang ya. Sebagian TPA itu hanya menggunakan plat baja ya. Kenapa? Karena menganggap bahwa operasional TPA itu tidak selamanya. Jadi ketika nanti sudah penuh ya plat baja itu, karena tidak ada lagi truk sampah yang keluar masuk membawa sampah, ya plat bajanya dibawa pulang lagi atau simpan lagi gitu. Kemudian nanti kan itu di TPA-nya direklamasi, ditutup gitu ya. Jadi ini sekaligus sengaja memang saya kasih gambar contoh ini biar kalian cepat pemahamannya untuk nanti tugas besar ya. Tugas besar ya kurang lebih kayak gini lah. Paling kalian sebagian besar itu menggambar ulang ya gitu ya. Cuman agak disesuaikan dengan kasusnya nanti ya. Nah ini gambar detailnya ya. Ini si aspal ya. Ilmu sipil ya, cuman kita perlu tahu juga ya susunan daripada konstruksi jalan dengan konstruksi aspal itu di mana batu yang besar ya, batu yang sedang, kemudian batu splitnya ya di mana gitu ya. Kemudian di kanan kirinya itu ada drainase ya, itu menggunakan konstruksi beton ya, beton betulang di situ ya. Kalau dia digambar ya, saya tidak terlalu kelihatan itu beton, tapi kalau beton berulang itu ada ulangannya ya, gambarnya ya. Kalau itu sepertinya tidak. Ya jadi merefer ke sipil lah gitu ya, pelajaran sipil. Nah ini ya adalah gambar lapisan ya, lapisan yang membantu pembentukan daripada tanggul ya. Ada di sini ada geomembran, kemudian geogrid, kemudian geotextile ya. Tulisannya tidak kelihatan kalau saya, tapi singkat saya seperti itu. Nah ini adalah gambar tadi ini yang saluran ya. Ini adalah konstruksi ini. Pipa lindi itu diletakkan di dalam cekungan ya, parit ya, parit yang memang sengaja dibentuk gitu ya. Kemudian parit itu di dasarnya diberi batu koral sebagai dasar daripada ini untuk peletakan daripada pipa lindi itu. Kemudian di atasnya ini menggunakan batu koral supaya apa? Perkolasinya supaya baik ya, lindinya bisa sampai kepada pipa penyalur lindi ini gitu. Jadi di dalam materi ini diberi dua jenis ya, yang untuk pipa yang besar dan pipa yang kecil ya. Silakan nanti dibaca saja dengan secara pelan-pelannya, pasti mengerti lah gitu. Nah tadi ini konstruksi ram naik dan ram turunnya konstruksinya sama ya, cuman posisinya beda. Kalau ram naik itu di luar zona timbunan sampah, kalau ram turun itu di dalam ya. Nah ini desain penyaluran pipa lindi ya, jadi pipanya menggunakan pipa HDPE ya, HDPE.
atau pipa yang lain. Kalau PVC sudah ditinggalnya tidak menggunakan pipa PVC lagi, silakan baca di mungkin petunjuk teknis yang terbaru. Khawatir ada perubahan, tapi yang terakhir ini yang saya ketahui HDPE masih menjadi yang favorit karena itu awet ya dan mudah untuk pemasangannya ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini di gambar yang atas, ini kan ada sambungan 3 cabang ya. Jadi yang bawah ini pipa yang lebih besar itu pipa induk lah gitu ya. Kalau yang kecil ini adalah pipa kita katakan pipa cabang atau pipa lateral yang lebih kecil ya. Nah, ada gambar bulatan seperti apa? Gambar bendera Korea ini adalah itu sebenarnya menggambarkan sambungan ke atas untuk pipa gas. Nah, itu gambar detail pipa gasnya itu ada yang digambar bawah. Memang dia menggunakan skala yang tidak sama ya. Kemudian ini adalah desain sumur pantau. Ya sekitar 8 sampai 10 meter lah gitu ya. Kemudian disisakan di bagian atas permukaannya itu kira-kira ketinggiannya 1 meter lah cukup gitu ya. Jangan benar-benar rata dengan tanah, nanti takutnya air limpasan itu masuk dalam sumur pantau. Nanti kita untuk pemantauan adanya kebocoran geomembran itu nanti tidak objektif gitu. Ini contoh gambar ekualisasi ya, udah ya saya kasihkanlah sampai gambar potongan ya dan detailnya untuk modal kalian nanti ya. Kemudian anaerobic vapor reactor ABR ya. Nah, ini saya kasihkan contoh gambar konstruksi ya yang akan sangat membantu kalian. Terkait nanti dengan perencanaan desainnya itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan mata kuliah air buangan, merencanakan air buangan atau air limbah. Jadi kita perlu nanti informasi mengenai debit air limbahnya, kalau di sini debit lindinya, juga kualitas air limbahnya, di sini kualitas lindinya gitu ya. Dan itu memang harus kita analisa di laboratorium. Kemudian kolam fakultatif ya. Sebenarnya harus ada materi yang satu lagi sebelum ini ya. Cuma nanti tidak apa-apa lah, kita memang agak loncat sedikit ya, karena tadi itu saya kelupaan menambahkan ini ya. Karena yang materi yang ini aja udah banyak gitu ya, udah sekitar 50 slide gitu. Maksudnya begini, yang saya tampilkan di sini adalah sebenarnya susunan instalasi pengolahan lindi atau metodenya ya atau tahapan-tahapan pengolahannya itu ada beberapa pilihan yang udah disusun oleh Kementerian PU, kita tinggal mengikuti aja. Nah, ini yang saya tampilkan di sini adalah gambar yang ini salah satunya. Insya Allah nanti saya di pertemuan berikutnya kita review lagi lah gitu ya. Ya, ini gambar potongannya ya, atau tampak sampingnya. Dan gambar detailnya udah juga saya, silakan nanti dibaca saja gitu. Nah, ini karena dia konstruksinya beton betulang ya, dia harus ditopang oleh kolom ya. Kolom itu
tegak lurus ya. Jadi ini tampak dari atas gitu. Nah, jadi yang ada kotak-kotak kecil itu di sekeliling itu adalah posisi daripada kolomnya. Kolom dari bak ABR atau bak apa tadi nih? Bak fakultatif ya. Coba saya lupa. Sepertinya ini model bak fakultatif benar ya, bak fakultatif. Tapi ya bak ABR itu juga sama. Nah, ini adalah dena baloknya, balok atasnya. Jadi ada balok bawah, kemudian kolom, kemudian di atasnya ada balok atas. Nah, ini balok bawahnya ya. Ini detailnya. Kemudian kolam maturasi. Kolam fakultatif itu dia aerobik ya. Kalau kolam maturasi ini kita kalau diartikan kolam maturasi itu adalah kolam pematangan. Sebenarnya di sini fungsinya adalah dari sisi kepentingan untuk mengeliminasi zat organik, ini adalah pengolahan lanjutan. Makanya disebut kolam pematangan. Tetapi fungsi terbesarnya, fungsi utama dari kolam maturasi ini adalah dia untuk berfungsi sebagai pembunuh kuman. Karena kolam maturasi ini kedalamannya lebih kurang 1 sampai 1,5 meter ya. Supaya apa? Supaya sinar matahari itu bisa penetrasi sampai ke dasar kolam ini. Jadi sinar ultraviolet itu berfungsi untuk membunuh kuman gitu. Atau bakteri-bakteri yang ada di dalam air lindi yang udah diolah pada pengolahan atau pada langkah pengolahan sebelumnya. Jadi ini denah bak maturasi, kurang lebih fakultatif ya. Tetapi beda kedalaman dia. Konstruksinya kurang lebih sama lah gitu ya. Nah, kemudian pengolahan yang terakhir ini adalah wetland buatan atau constructed wetland. Di metode yang lain, pilihan yang lain itu juga ada menggunakan biofilter. Ya, jadi bukan harus selalu wetland ya, biofilter juga boleh. Atau kalian juga boleh out of the box, keluar daripada buku petunjuk kementerian, mendasarkan kepada teori bagaimana kita mendesain pengolahan air buangan itu sudah kuat di situ, tidak masalah di situ. Ya, mungkin kalian nanti punya pemikiran-pemikiran tersendiri, punya desain tersendiri. Yang penting nanti kan hasil pengolahannya itu memenuhi baku mutu, ya kan? Ini denah bak wetland ya. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu wetland karena itu udah di mata kuliah pengolahan air buangan ya. Ya, sekian. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi ini udah hampir semua ya saya kasih modal kalian ya. Ya, bisa mendesain ya. Ini memang materinya loncat-loncat ya, mohon maaf ya. Karena saking banyaknya data itu, kadang saya maunya sebenarnya ngajar yang lain, tetapi karena sulit mencari materi itu ya, mencari lagi di folder yang mana, karena datanya sangat banyak gitu ya. Ketemu yang lebih komplit dan lebih siap, ya udah saya kasih sampaikan saja gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi prinsip untuk mendesain IPL itu
diperlukan data pertama kan data debit ya, data debit itu di materi yang kemarin yang minggu lalu terkait untuk metode penentuan debit itu menggunakan Thornwright, metode Thornwright atau MOC. Nanti yang MOC ini saya share ya videonya, sudah saya upload ke YouTube tadi ya. Kemudian nanti narasinya, penjelasannya itu silakan nanti kalian belajar sendiri gitu ya. Insya Allah nanti bisa, karena itu sudah komplit lah di situ. Kemudian membutuhkan informasi kualitas lindi. Nah itu sebenarnya itu ada sudah dijelaskan di mata kuliah perencanaan bangunan air buangan. Itu tidak ada bedanya gitu ya. Saya hanya memberikan contoh bagaimana contoh yang udah gambar yang udah dibangun gitu ya. Ini sebagai modal awal. Kalian silakan nanti kalau bisa menghadirkan atau bisa merancang yang lebih baik daripada ini, itu lebih baik ya. Tapi memang yang perlu saya sampaikan, dalam merancang bangunan air, bangunan sipil ini kita tidak bisa sendiri karena ilmu kita itu tidak lengkap ya. Kita harus berkolaborasi dengan tenaga ahli sipil konstruksi dan sipil geoteknik dia. Karena ini menyangkut pada konstruksi bawah dan konstruksi bagian atas gitu. Syukur-syukur jika satu orang itu dia menguasai dua-duanya gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang menanyakan, saya kira cukup ya. Cukupkah? Halo? Halo? Cukup, Pak. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ini apanya cuman tinggal satu orang yang lain nih, mungkin nggak tahu mana itu ya. Oh iya, maksudnya iya berarti memang cuma satu dua orang ya yang benar-benar mengikuti kuliah ya. Suara Bapak putus-putus, Oke lah Pak. ya, memang kita ini masih di masa COVID ya, mudah-mudahan cepat berlalu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke ya, mungkin kita sudahi dulu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Terima Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Anda.